Pengertian determinan. Determinan merupakan materi yang cukup penting dalam aljabar linier. Determinan digunakan untuk mencari invers dari suatu matriks persegi dan untuk mencari rank atau peringkat dari suatu matriks dan menentukan solusi dari sistem persamaan linier. Pada bagian ini kita akan membahas tentang determinan. Perlu ditekankan bahwa hanya matriks persegi sajalah yang mempunyai determinan. Berikut ini adalah definisi dari determinan. Determinan dari suatu matriks persegi A dapat ditulis dengan det dalam kurung A. Didefinisikan sebagai jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda dari A. Penulisan determinan dari suatu matriks persegi A tidak hanya dapat ditulis dengan det dalam kurung A, namun dapat ditulis dengan dalam kurung siku A. Selanjutnya, hasil kali elementer bersesuaian dengan permutasi unsur berbeda. Berikut ini diberikan definisi permutasi. Permutasi dari n unsur berbeda adalah susunan unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Nah, di sini ada contoh, misalkan terdapat dua buah unsur yaitu unsur 1,2. Susunan yang dapat dibentuk dari unsur 1,2 yaitu 12 dan 21. Perhatikan susunan 21 di mana 2 mendahului unsur 1. Apabila unsur yang lebih besar mendahului unsur yang lebih kecil, itu dapat dikatakan sebagai inverse. Banyaknya inverse dari susunan 21 adalah 1. Untuk 3 unsur, perhatikan contoh berikut. Misalkan terdapat 3 buah unsur yaitu 1, 2, dan 3. Susunan 3 unsur berbeda yang dapat dibentuk adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Sebanyak 6 buah susunan yang dapat dibentuk, banyaknya inverse dan masing-masing susunan dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini dia tabelnya. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama itu ada permutasi, yang kedua ada banyaknya inverse, dan yang ketiga ada alasan. Nah, yang pertama itu ada permutasi 1, 2, 3, di mana banyaknya inverse-nya itu adalah 0 karena tidak ada unsur yang lebih besar mendahului unsur yang lebih kecil. Yang kedua itu ada permutasi 1, 3, 2, di mana banyak inverse-nya itu 1. Mengapa? Karena unsur 3 mendahului unsur 2. Yang ketiga itu ada permutasi 2, 1, 3, di mana banyak inverse-nya itu 1. Karena unsur 2 mendahului unsur 1. Yang keempat itu ada permutasi 2, 3, 1, di mana banyak inverse-nya itu adalah 2. Mengapa? Karena unsur 2 mendahului unsur 1 dan unsur 3 mendahului unsur 1. Yang kelima itu ada 3, 1, 2, di mana banyak inverse-nya itu 2 karena unsur 3 mendahului unsur 1 dan 2. Nah, yang terakhir itu ada 3, 2, 1, di mana banyak inverse-nya itu 3, di mana alasannya yaitu unsur 3 mendahului unsur 2 dan 1 dan unsur 2 mendahului unsur 1. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya untuk dua buah unsur dalam permutasi itu adalah hasilnya 2. Kenapa 2? Karena rumus permutasi adalah n faktorial. Permutasi itu berkaitan dengan pemfaktoran. Jadi, 2 faktorial adalah 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk 3 faktorial, dikatakan 3 faktorial karena dia memiliki nilai n sama dengan 3. Untuk hasil permutasinya adalah 6. Kenapa 6? Karena 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, untuk hasil permutasi unsur ganjil itu dikatakan ganjil ketika hasil permutasi tersebut bernilai ganjil. Begitu juga dengan yang bernilai genap. Teorema 3.4. Jika A adalah sembarang matriks persegi, maka determinan A sama dengan determinan A pangkat T. Teorema 3.5. Misalkan A dan B adalah dua buah matriks persegi dan perkalian memiliki ukuran sama, dan K adalah skalar, maka yang pertama itu det KA sama dengan K pangkat N det A. Yang kedua, det A tambah B tidak sama dengan det A ditambah det B. Dan yang ketiga, det AB sama dengan det A dikali det. Contoh, tentukan determinan dari matriks berikut, di mana matriks A terdapat 3 minus 1, 4, 2. Dan di matriks B terdapat 2, 1, minus 1, 1, 3, 4, 2, minus 1, 3. Nah, caranya kita tentukan determinan A-nya dulu. Gimana? Nah, kita lakukan perkalian di determinan A. Yaitu 3 dikali 2 dikurang minus 1 dikali 4. Sehingga 3 dikali 2 itu 6 dikurang minus 1 kali 4 itu. Jadi kalau minus dikali minus itu hasilnya positif. 1 dikali 4 itu 4. Jadi 3 kali 2 itu 6. 6 tambah 4 itu sama dengan 10. Nah, hasilnya itu 10. Yang kedua, kita lakukan determinan B-nya. Nah, determinan B-nya ini sama dengan determinan A.
Jadi 2 dikali 3 dikali 3 ditambah 1 dikali minus 1 dikali minus 1 ditambah 2 dikali 4 dikali 1 dikurang minus 1 dikali 3 dikali 2 dikurang 4 dikali minus 1 dikali 2 dikurang 3 dikali 1 dikali 1. Nah, hasilnya itu adalah 2 kali 3 kali 3 itu 18. 1 dikali minus 1 dikali 1 itu 1. 2 kali 4 kali 1 itu 8. Minus dikali minus 1 dikali 3 kali 2 itu 6. 4 dikali minus 1 dikali 2 itu min 4 dikali minus 1 dikali 2 itu 8. Dan minus 3 dikali 1 dikali 1 itu 3. Jadi 18 ditambah 1 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 dikurang 3 sama dengan hasilnya 38. Nah, contoh yang kedua, misalkan diketahui dua buah matriks persegi. Matriks persegi A di mana 1, 2, minus 1, minus 1, 3, min 2, 2, 1, 1. Dan di matriks B itu terdapat 2, 1, 1, 1, 3, 1, minus 1, 2, min 2. Tentukan determinan A dan determinan B. Yang B-nya tentukan determinan 2A. Nah, cara menentukan determinan A dan determinan B-nya itu sama seperti hal yang tadi. Kita perkalikan silang. Nah, sehingga determinan A-nya hasilnya itu 6 dan determinan B-nya itu hasilnya minus 10. Nah, kalau menentukan determinan 2A-nya itu sama seperti cara tadi. Tetapi ini determinan A-nya kita kali 2. Jadi hasilnya itu kan 2, 4, minus 2, minus 2, 6, min 4, 4, 2, 2. Itu hasil dari 2, 2A. 2 di matriks A-nya tadi kan. Dengan kita menggunakan metode Saros, dapat kita peroleh lah. Hasil dari determinan 2A-nya itu sama dengan 48. Baik, di sini kita akan langsung mengajukan contoh soal dengan tentukan determinan dari matriks berikut. Pertama, kita buat matriks A kurung kurawal 3 spasi 4 titik koma min 1 spasi 2 tutup kurung kurawalnya dan enter. Nah, di sini terdapat matriks yang A-nya. Selanjutnya kita akan melakukan mencari matriks B. Kita masukkan nilai matriksnya 2 spasi 1 min 1 4 3 enter. Nah, di sini kita akan menggunakan 3.9 yang diperoleh dengan mencari determinan A-nya. Kita cari det buka kurung A enter. Nah, di sini sudah tertera dengan determinan A itu hasilnya 10. Nah, selanjutnya kita akan mencari determinan B-nya. Det buka kurung B enter. Nah, sudah keluar dengan hasil determinan B-nya. Nah, berikut inilah cara mengaplikasikan aplikasi MATLAB-nya. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Dengan memisalkan diketahui dua buah matriks persegi, yaitu A sama dengan kurung kurawal 1 min 1 2 titik koma 2 3 1 titik koma min 1 min 2 1 tutup kurung kurawal. Ini untuk matriks yang A. Nah, berikut ini adalah matriks dari A. Yang B kita akan masukkan matriks yang B 2 1 min 1 titik koma 1 3 2 titik koma 1 1 min 2 tutup kurung kurawal dan spasi. Nah, inilah terdapat
kok error? Oh iya. Oke, ada yang error. Oke. K kurung 2 1 min 1 titik koma 1 3 2 terus titik koma 1 1 min 2. Oke. Nah, ini dia tadi error, dan ini yang terbarunya, ini adalah matriks yang B. Nah, untuk mencari A kita dapat menggunakan metode Sarus sehingga diperolehlah determinan A itu nilainya 6 dan determinan B nya itu dengan nilai min 10. Nah, oke, untuk mencari B, pertama carilah terlebih dahulu matriks 2A, yaitu matriks 2A. Kita masukkan matriks dari kita temukan dengan menggunakan metode Sarus. Oke. Nih, inilah terdapat matriks 2 dikali A 2. Oke, selanjutnya kita untuk menggunakan metode Sarus kita dapat peroleh dengan determinan 2 dikali A itu dengan mendapati nilai, kita dapat menentukan nilainya secara otomatis, yaitu nilainya 48. Nah, berikutnya kita dengan menggunakan teori 3.5 yang I-nya itu diperoleh dengan det 2A det dikali A 2 dikali A sama dengan, kita dapat menilaikan angkanya. Oke, 48, terus det A nya juga 2 dikali. Nah, berikut inilah ada contoh-contoh merupakan dari aplikasi MATLAB dengan operasi-operasi berikut. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan sesimpel itu di aplikasi MATLAB. Sekian dan terima kasih.